Baik, sekarang kita akan kembali berlanjut pemirsa untuk mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian mengenai pembubaran acara kami yang terjadi di Surabaya. Sudah bergabung bersama kami dari pihak kepolisian di Surabaya. Pak Truno Yudo, bisa mendengar suara kami? Ya, Mas Alpat. Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel bahwa ini sebenarnya acara internal yang menurut mereka tidak diperlukan adanya izin dari pihak kepolisian. Sebenarnya seperti apa, Pak? Untuk ketentuannya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Alpat. Perlu kami jelaskan bahwasannya Kepolisian Daerah Jawa Timur masuk bagian daripada gugus tugas terkait percepatan penanganan COVID-19. Ya, ini tergabung dalam Forkopimda. Kemudian yang kedua terkait undang-undang, ya, kita juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian juga ada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Nomor 4 Tahun 84 dan juga ada tentang karantinaan, ya, atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Situasi ini perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasan ini situasi yang masih pandemi dan Jawa Timur masuk bagian daripada 10 perhatian secara nasional terkait dengan perkembangan konfirmasi masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur. Artinya dalam hal untuk keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama atau hukum tertinggi ini terkait dengan masalah pandemi. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam peraturan pemerintah RI nomor 60 tahun 2017 ini terkait juga tentang tata cara dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang bersifat keramaian, kemudian kegiatan masyarakat lainnya dan kegiatan politik. Ini juga diatur, ya, terkait disampaikan pada pasal 5 dan 6 terkait kegiatan-kegiatan tersebut. Apabila itu muatannya adalah lokal, 14 hari sebelumnya sudah harus memberitahu atau meminta izin, dan kalaupun itu sifatnya adalah nasional, itu harus dilakukan 21 hari sebelumnya. Sedangkan untuk kegiatan bersifat internasional itu diajukan kepada tingkat pusat atau Mabes Polri yang kemudian 30 hari sebelumnya. Seperti itu, Mas Alpat. Pak Truno Yudo, di tengah pandemi ini ada mungkin kekhususan tertentu yang harus dipenuhi. Kalau seandainya dua syarat yang Anda sebutkan tadi itu dipenuhi oleh mereka boleh mengadakan acara serupa itu seperti itu lagi, Pak? Boleh diulangin lagi, Pak, acaranya? Kita bisa merujuk kepada setiap keramaian yang ada di tingkat nasional, ya, beberapa hal. Namun demikian dalam gugus tugas khusus Jawa Timur kita memiliki tim yang namanya assessment, di mana tingkat keramaian umum masyarakat yang sifatnya berkerumun atau mengumpulkan massa, paling tidak kita tidak akan memberikan rekomendasi. Yang kedua, yang paling utama sebenarnya, Forkopimda dalam hal ini yang masuk bagian dalam gugus tugas memiliki tim assessment. Assessment ini tidak hanya bermasker, menjaga jarak, mencuci tangan. Namun demikian dalam persiapannya kita lihat dari kelayakannya, ya, kelayakan dari gedung, massa yang berkumpul, kapasitas kan sudah diatur. Sedangkan dalam undang-undang khusus untuk pilkada saja, ya, dalam hal kampanye sudah diatur terbuka tertutup, itu kapasitasnya sudah dibatasi. Artinya semua tadi kembali bahwasannya keselamatan masyarakat rakyat ini adalah paling utama, maka ini adalah hukum tertinggi. Mari kita sama-sama kita berpartisipasi, dan tentunya menghentikan kegiatan tadi adalah suatu hal yang memang demi keberlangsungan keselamatan masyarakat, dan kedua-duanya, ya, kami sampaikan kedua-duanya itu kami hentikan kegiatannya, baik yang di aliansi maupun yang di koalisi itu kita hentikan, equal, semua kita tegas. Tapi untuk pertemuan atau perkumpulan acara seperti ini, adakah jumlah tertentu yang diperbolehkan oleh pihak kepolisian? Ya, itu dari tim assessment, ya, yang menilai. Apabila misalkan saja kita komposisikan dalam suatu gedung itu berisi untuk 100 orang atau mall saja, ya, dalam aturan peraturan daerah. Kita ingat ada yang namanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 Provinsi Jawa Timur, ya. Kemudian juga ada Pergub nomor 53 tahun 2020. Demikian pula para jajaran di Jawa Timur, masing-masing perkada atau peraturan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, mengeluarkan terkait dengan masalah pandemi COVID ini, di mana untuk menekan angka kematian dan juga meningkatkan kesembuhan secara cepat yang ada di Jawa Timur maupun bahkan berkontribusi untuk nasional. Begitu, Mas Alpat. Ya. Oke, nah sekarang kita ingin ke Pak Daniel Rosyid. Pak Daniel, ini kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Masalah asesmen tadi ternyata bukan hanya mencuci tangan, bukan hanya pakai masker, tapi ada syarat yang harus diperhatikan dari tim asesmen begitu. Anda sebagai penyelenggara berencana untuk mengadakan acara ini lagi kembali dengan memperhatikan aspek tadi, mungkin orangnya dikurangin masanya, Pak Daniel?
Ya, jadi saya jelaskan situasinya, Mbak ya. Situasi kerumunan yang liar itu ada di luar gedung, Mbak. Yang kelompok orang-orang yang berteriak-teriak pakai megafon, pakai mobil komando, berkerumun, itu parah sekali keadaannya di luar. Di dalam tuh rapi, kalau jenengan lihat foto-fotonya, itu rapi sekali. Ya, rapi sekali, orang pakai masker, pakai hand sanitizer. Jadi saya kan mengajarkan manajemen risiko bertahun-tahun di ITS itu. Jadi salah satunya kita terapkan di masjid ya. Jadi saya kira gerakan liar yang ada di luar itu justru membahayakan. Kerumunannya justru tidak terkendali. Di dalam bagus, Mbak. Di dalam itu bagus. Baik, Pak Daniel. Jadi saya kira itu yang dikhawatirkan oleh Pak Polisi tadi itu justru terjadi di luar, ya, di luar, dan itu membuat suasana tidak kondusif, bahkan kerumunan yang lebih tidak rapi, yang tidak memenuhi syarat protokol apapun, ya. Tadi Pak Trundojono mengatakan juga membubarkan juga kedua belah pihak, antara pihak kami juga pihak pendemo. Apakah Anda juga melihat adanya pembubaran di luar itu, Pak? Tidak, saya ini kan dipaksa karena masuk, lalu saya menunggu itu sampai mobil bisa keluar. Tapi ya itu mulut parkir aja diduduki sama mobil komando. Ya, jadi kerumunan itu ditahan oleh pidato-pidato di atas mobil komando yang sebenarnya tidak relevan lagi, tuduhannya yang aneh-aneh menurut pendapat saya, dan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas dikatakan oleh warga Surabaya lah menurut pendapat saya. Pak, kita boleh tahu sebetulnya kapasitas dari Gedung Juang itu sendiri berapa sih, Pak? Normalnya? Itu kalau pertemuan wajar itu bisa di lantai 2 itu bisa mungkin 150 sampai 200. Dan yang hadir Tadi sebanyak 70? 60, kita undangan 60-an 70-an lah. Oke, yang hadir di ruangan itu berapa banyak, Pak? 60 sampai 70. Ya, jadi itu jarak antar kursi itu ya berjarak. Jadi ada, kalau di stasiun itu ada tanda cross itu kira-kira segitulah, tidak rapat gitu. Ya, jadi Pak Gatot itu malah menggunakan masker khusus, Prof. Rohmat Wahab itu pakai face shield kadang-kadang. Jadi saya menggunakan kan ada dokter Ana tadi memberikan saya N95 ini, yang dilapis dengan masker luar. Jadi saya menggunakan masker 2 lapis. Baik. Terakhir Pak, mungkin untuk yang ini acara ini apakah akan berhenti di Surabaya atau di kota-kota lain di Jawa Timur juga akan berlangsung juga? Iya, jadi ini sebagai ekspresi masyarakat yang menyadari hak konstitusional dan menyatakannya secara beradab. Saya kira polisi justru harus membantu kami, tidak menakut-nakutinya. Ya, jadi saya kira ini di Jawa Timur itu kan warganya cerdas-cerdas ya. Jadi tidak bisa diperlakukan kayak gini lah. Ya kurang menunjukkan kecerdasan orang Jawa Timur. Saya kira saya harapkan Jawa Timur menjadi contoh bagaimana ekspresi masyarakat yang demokratis itu terjadi lah. Ya. Oke, baik. Terima kasih dari pendidikan politik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel Rosyid dan terima kasih juga Pak Trundojono sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi. Pria yang melakukan penipuan dan pencabulan saat melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta melakukan aksinya demi mendapatkan uang tambahan. Selengkapnya sesaat lagi.